Halo guys, balik lagi di channel Hobi Kidal. Di video kali ini aku ingin bahas mengenai bedanya pakai raket mahal sama pakai raket murah. Jadi aku partneran sama Ferry, aku yang pakai baju kuning ya. Itu aku pakai raket merek Wish. Harganya 250 data senarnya teman ya, senarnya itu apa ya, nggak bagus gitu. Terus tarikannya juga rendah banget. Jadi kalau mukul kayak apa bunyinya itu nggak enak gitu. Tapi ya aku pingin ini sih coba aja sih, beli raket yang itu. Terus bagaimana sih rasanya pakai raket yang senarnya bawaan dari pabrik, terus tarikannya juga bawaan dari pabrik. Dibandingin sama yang dipakai Ferry, aku nggak tahu dia pakai raket apa ya sekarang ini. Cuman Ferry itu raketnya memang mahal-mahal, sekitar 2 atau 3 jutaan ada. Dan senarnya dia juga pakai yang bagus lah. Nah di video ini aku ingin bahas tuh mengenai bagaimana pemainnya ya. Pemainnya itu rasanya gimana sih kalau megang raket yang mahal sama megang raket yang murah. Bukan dari ininya ya, dari speknya raket murah sama raket mahal ya. Dulu kan pernah aku bahas sih bedanya raket murah sama raket mahal itu apa. Tapi kali ini aku ingin bahas mengenai feelingnya dari kalau pakai raket murah dan pakai raket mahal tuh feelingnya gimana? Ya yang pertama ya kalau pakai raket murah itu lebih kayak worry free. Jadi ngambil bola-bola di tengah itu nggak seberapa takut. Tapi kalau yang punya raket mahal itu biasanya kalau dikasih bola tengah itu langsung angkat raket. Nanti kalian bisa lihat sendiri ya. Ferry kalau dikasih bola tengah aku sebenarnya juga ini sih ragu-ragu karena aku tahu raketnya Ferry itu mahal. Jadi kalau aku sampai tabrakan sama Ferry itu bukannya ini ya, bukan aku senang tapi ya ikut sedih juga kalau misalkan raketnya Ferry kenapa-napa karena raketnya dia mahal. Harganya kan 10 kali lipat dari raketku. Ya kecuali kalau aku psikopat ya. Jadi tambah seneng kalau raketnya temennya patah gitu padahal mahal. Ya, aku nggak se-psikopat itu. Ya analoginya kalau misalkan Ferry ini bawa mobil pakai mobil Mercy gitu ya atau BMW. Sedangkan aku itu bawanya becak terus tabrakan. Yang menang becak. Nah, itu kan sedih banget ya. Becaknya gak kenapa-napa, BMW-nya penyok misalkan ya kayak gitu. Apa kalau kita pakai raket murah itu lebih nggak pede daripada pakai raket mahal. Menurutku sih enggak. Jadi aku juga pernah sih pakai raket yang mahal-mahal, cuman malah jadi nggak ini sih. Kalau waktu main ya mungkin merasa senjatanya udah yang paling top gitu ya. Salah satu di antara yang paling top, pastinya berguna lah. Jadi kita mengharapkan beli suatu barang yang mahal itu pasti mengharapkan kualitas yang mumpuni, yang bisa diandalkan. Gitu. Tapi kalau soal PD-PDan, eh, aku rasa sama aja. Mungkin ini ada beberapa opsi yang bikin kita itu jadi gak pede karena pakai raket murah. Tapi kebanyakan sekitar 80-90% tuh sama aja. Mau itu pakai raket murah atau mahal, tetap bisa buat mukul dengan bagus. Cuman kendalanya mungkin buat yang pemula ya, kalau pakai raket yang murah-murah eh, itu less forgiving. Maksudnya apa? Kalau raket yang mahal, walaupun dia itu compact, tapi kalau nggak pas di tengah-tengah gitu, masih bisa
lumayan akurat lah mukulnya. Ini perasaanku itu seperti itu. Sedangkan pakai raket murah ini apalagi senarnya yang kendor ya, itu kalau kita mukulnya nggak pas di tengah, nggak di sweet spot, bener-bener sweet spot, itu bakal kemana-mana bolanya. Itu kayak pakai raket KW. Raket KW pun kalau kita mukulnya pas, itu juga masih bisa dipakai kok. Jadi nggak bener-bener buang ya. Kalau kita ngarahin lurus terus mukulnya belok sejauh 1 meter gitu, ya itu benar-benar nggak bisa dipakai. Mungkin kalian perlu ngecek ini ya, antara grip dan kepala raketnya itu lurus atau enggak. Jadi kalau megangnya bener ya ini sih, megangnya bener tapi arahnya nggak bener, itu berarti ada kenapa-kenapa dengan torsi atau raketnya sesuatu. Nah ini mungkin ada perasaan takut juga kalau misalkan beli raket murah terus minta ditarik tinggi. Misalkan raketku ini tulisannya maximum tension 28, tapi aku rasa kalau ditarik 28 bakal pecah sih. Soalnya kelihatan ini karena ini raketnya ringan ya, di atas 5U, jadi aku rasa nggak sekuat itu. Bahkan Nano Flare 700 itu juga maksimum tension 28 lbs, padahal dia kan high end ya, dengan bahan yang Toraika MX40, sedangkan raket ini cuman pakai karbon, high tensile karbon, jadi ya bahan-bahan standar gitu aja. Memang aku mengakui kalau memang raket murah ini di beberapa pukulan yang aku rasa gak pernah atau jarang banget miring, pakai raket ini jadi lebih sering kalau nggak akurat. Mungkin kalian pernah lihat videonya mantan atlet kayak Lindan gitu, tampelan pakai senarnya itu cuman 4 ler atau 4 garis. Jadi cross sama mainnya itu cuman dikasih 2 senar di tengah-tengah gitu. Nggak tengah-tengah banget, jadi agak-agak tengah, ada ke atas gitu. Kayak model salib gitu ya, tapi nggak terlalu tinggi. Dan dia bisa mukul terus tepat gitu. Jadi aku rasa kalau udah kualitasnya atlet, mukulnya pas tengah, pakai raket murah, pakai raket mahal, itu nggak ada bedanya. Jadi kebanyakan itu bedanya itu di feelingnya pemainnya aja, dan juga skill ya. Jadi kalau kalian tuh merasa, oh aku gak bisa karena memang raketnya jelek atau raketnya murah, asal kalian beli nggak KW atau yang nggak murahan ya, dari brand-brand yang lumayan terkenal gitu, aku rasa walaupun yang paling murah pun dari Yonex pasti di quality controlnya diperhatikan lah. Nggak kayak raket-raket yang merek-merek baru, ada beberapa reviewer yang di YouTube itu malah dipelintir-pelintir terus dia bilang ini raketnya nggak balance ya. Aku nggak ngerti dia ngetes balance atau enggaknya itu gimana. Tapi bisa ditaruh misalkan di meja gitu, terus kayak sesuatu yang bisa ngawang ya. Terus melintir atau jatuh ke salah satu sisi miring gitu, itu berarti katanya dia nggak balance. Tapi itu tergantung orangnya ya, kalau megangnya itu gimana. Bahkan Yonex pun produksi raket kayak Duora itu kan sisi yang A sama sisi yang B itu nggak sama ininya, bentuk framenya ya. Aku rasa pasti itu nggak ini ya, nggak sama ya, nggak balance gitu. Kalau pas kita mukul pakai sisi yang A, bedanya apa ya pakai sisi B gimana kan? Aku juga nggak pernah pakai Duora sih. Tapi kalau kita megang raket itu kan nggak peduli ya, biasanya kan raket itu dipelintir-pelintir, ada orang yang senang main-main raket gitu ya, puter-puter sebelum
mukul gitu. Walaupun ada perbedaan, tapi pasti tipis lah. Cuman bikin banyak variasi aja pukulannya. Nah, ini feelingnya kalau kita itu pakai raketnya mahal itu merasa aku udah bondo atau udah bela-belain beli raket mahal, masa aku nggak menang. Nah, itu kan ada perasaan kayak bangga. Kalau kalian pakai sepatu Nike, yang dibeli sepatunya atau brandnya? Brandnya Just Do It atau ini udah yang kualitasnya bagus. Jadi mengharapkan bagus juga dan feelingnya pemakainya itu merasa lebih hebat sedikit sedikit lebih hebat daripada pemain yang pakai sepatu nggak ada mereknya atau mereknya yang standar gitu. Tapi kalau kita bicara feeling ya itu bisa dirubah atau bisa dibohongin feeling kita dengan rasionalisasi. Misalkan aku pakai raket Wish. Oh, gak apa-apa iki. Berarti aku merasa walaupun ini raket murah tapi aku tetap bangga dengan raket murah ini karena aku kepingin coba. Jadi orientasiku itu cuman kepingin membuktikan bahwa pakai raket murah juga bisa menang. Di akhir video aku juga bilang ke Ferry, loh pakai raket murah juga bisa menang kan. Padahal biasanya aku kalau sama Ferry itu malah kalah kalau pakai raket yang lebih mahal. Karena apa? Karena sama-sama takut bola ditaruh di tengah nggak ada yang mau ngambil, sama-sama sayang raketnya. Tapi kalau satu pemain pakai raket murah itu bakal lebih banyak ambil resiko. Asal Ferry-nya diam aja ya. Udah kalau di tengah aku aja yang ngambil, kamu gak usah ambil. Nah itu kalau Ferry nurut, itu bola-bola di tengah masih bisa keambil. Tapi kalau sama-sama raket mahal itu jadi ragu-ragu untuk ngambil. Bener nggak? Ini kan mengenai feeling gitu. Nah kalau atlet raketnya mahal tapi kan sponsor pecah tabrakan itu juga gak apa-apa. Yang penting menang. Apa? Kalau sama-sama takut raketnya patah terus gak ada yang ngambil, pasti coachnya marah lah. Dengan segala upaya, walaupun pecah-pecah raketnya 5 juga dibela-belain kalau atlet kan. Yang penting dia dapat kayak piala atau dapat medali. Dan semua itu jadi gak penting kan, raket ini kan kayak tools. Jadi berapapun harganya itu gak sebanding dengan prestis yang dia itu bawa sampai mati. Oh, mantan pemenang gold medalis Olimpik, walaupun udah tua tetap ini sih prestisnya itu ada. Sedangkan raket sampai kita tua sampai mati pun bakal ada baru terus gitu. Teknologi baru, keluar raket baru harganya juga lebih mahal lagi pastinya. Nah katanya beli raket mahal itu kita itu beli kenyamanan, bener nggak sih? Menurutku gini ya, selama aku pakai raket Whisky ini tetap nyaman-nyaman aja. Kemarin tuh temenku cerita biasanya raketnya mahal juga. Biasanya dia tarik 26 lbs, terus kemarin putus diganti 27 lbs, terus sambat katanya tangannya sakit gitu. Pokoknya di daerah siku itu katanya sakit. Apa itu pengaruh senarnya? Senarnya sama, raketnya sama, cuman beda tarian aja. Terus aku jawabnya pakai sharing juga. Dulu aku punya raket yang beda, tapi aku kasih senar sama, tarian sama. Yang satunya bikin tangan sakit, yang satunya enggak. Nah itu berarti kan ada dua sudut pandang ya. Kalau temenku bilang karena senarnya ditarik tinggi, jadinya tanganku sakit. Nah sedangkan aku punya pengalaman senarnya sama, tariannya juga tinggi, tapi beda raket, beda sakitnya. Berarti kan yang salah raketnya bukan senarnya gitu. Kalau menurut temanku yang salah tarian senarnya.
Padahal itu nggak seperti itu. Jadi senar, tarian sama karakter raketnya itu pengaruh. Jadi semuanya harus balance. Memang harus dicoba-coba sih. Nah selama aku pakai raket Wish ini nyaman-nyaman aja sih. Cuman mungkin agak gatel aja dari telinganya kalau mukul bunyinya dung 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 dung. Nyemes keras pun juga nggak sesuai yang diharapkan. Jadi banyak kembalinya oleh lawan karena memang nggak bisa memanfaatkan dengan baik. Tapi aku tetap mau pakai raket ini sampai putus ya sebenarnya, supaya aku lebih fokus ke teknik. Kalau memang dikasih raket gak enak, kita itu harus lebih banyak memoles teknik ya. Kalau biasanya pakai raket yang mahal yang senarnya ditarik kenceng, lebih forgiving kalau kita mainnya nggak akurat atau senarnya nggak gesek. Shuttlecock itu biasanya kan nggak seberapa kenceng tapi masih ditoleransi karena raketnya mahal juga senarnya bagus. Sedangkan aku kalau pakai raket murah, eh, aku jadikan kayak bahan pelajaran gitu. Kalau pakai raket ini harus lebih fokus untuk mukul lebih akurat supaya nanti bolanya juga akurat. Kalau enggak, pasti bolanya kemana-mana. Dan itu beberapa kali aku udah kejadian sih. Terutama ngambil bola-bola yang dari samping, aku ingin kasih ke silang itu biasanya malah out. Sebelumnya nggak pernah kalau pakai raket yang mahal atau yang senarnya lebih. Tapi nanti rencananya aku mau coba pakai raket murah ini, pakai senar yang kenceng juga yang lebih bagus sih. Ya nanti kita update aja informasinya bagaimana raket murah ini tetap enak atau enggak kalau dikasih senar yang lebih bagusan. Oke guys, jadi gimana pandangan kalian mengenai raket murah dan raket mahal? Bukan raketnya ya, tapi feeling penggunaannya itu bagaimana? Coba kalian share di kolom komentar ya. Untuk sementara sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.